Halo teman-teman, di sini aku dan teman-teman dari kelompok 3 mau membahas salah satu variabel yang ada di psikologi positif, yaitu psychological well-being. Sebelum ke pembahasannya, kenalin anggota kelompoknya ada aku, Rasnatur Amalia, dan teman-teman aku ada Nasya Saradita, Adena Dalisya, Duyan Rizky, Merlin Insyan, dan Putri Fatimah. Yuk disimak pembahasannya. Yang pertama ada definisi menurut Riff dan Keyes tahun 1995. Psychological well-being adalah sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap positif terhadap dirinya dan orang lain, dapat membuat keputusan sendiri dan mengatur tingkah lakunya sendiri, mampu mengendalikan lingkungan yang kompatibel dengan kebutuhannya, memiliki tujuan hidup yang lebih bermakna, serta berusaha untuk terus mengembangkan potensi dalam dirinya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hasil riset jurnal pertama, yaitu konsep psychological well-being serta implikasinya dalam bimbingan dan juga konseling. Dari jurnal yang pertama ini ditemukan adanya fakta mengenai indikator bahwa siswa di Indonesia ini masih belum sepenuhnya sejahtera karena terlihat masih adanya perilaku siswa yang melakukan kekerasan, khususnya di sekolah. Psychological well-being ini berkaitan erat dengan pencapaian potensi dan perkembangan individu dalam mencapai kemandirian dan juga hidup yang sejahtera. Dengan demikian, psychological well-being ini penting diaplikasikan dalam layanan bimbingan dan juga konseling di sekolah agar mampu membimbing siswa menjadi pribadi yang sejahtera baik secara individual maupun sosial. Hasil riset jurnal 2, Psychological Well-being, Evidence Regarding its Causes and Consequences. Menggunakan data lebih dari 32.000 orang dewasa yang berpartisipasi dalam survei kesehatan untuk Inggris. Colquhoun, Bensloromo, Dong, Bos, dan Marmot tahun 1997 menunjukkan bahwa di seluruh wilayah di Inggris, rata-rata konsumsi alkohol, tidak termasuk peminum berat atau bermasalah, sangat berkorelasi dengan prevalensi masalah minum. Data serupa telah dilaporkan di 52 sampel populasi dari 32 negara. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa pengurangan kecil dalam rata-rata konsumsi alkohol di antara peminum ringan atau sedang akan menghasilkan penurunan substansial dalam prevalensi masalah minum. Perubahan kecil dalam budaya minum, seperti kebanyakan orang minum lebih sedikit 1 atau 2 gelas setiap minggu, akan lebih bermanfaat untuk mengurangi masalah minum daripada menargetkan peminum bermasalah dan mencoba membujuk mereka untuk mengubah kebiasaan mereka. Selanjutnya ada 6 dimensi atau aspek psychological well-being. Yang pertama ada penerimaan diri. Aspek ini didefinisikan sebagai karakteristik utama dari kesehatan mental dan juga merupakan karakteristik utama dari individu yang mencapai aktualisasi diri, yang berfungsi secara optimal dan dewasa. Aspek ini juga menekankan penerimaan diri seseorang terhadap masa lalunya. Yang kedua, ada hubungan positif dengan orang lain, yaitu kemampuan untuk mencintai, di mana individu yang mempunyai tingkatan yang baik pada dimensi hubungan positif dengan orang lain ditandai dengan memiliki hubungan yang hangat, memuaskan, dan saling percaya dengan orang lain. Memiliki perhatian terhadap kesejahteraan orang lain dapat menunjukkan rasa empati, rasa sayang, dan keintiman, serta memahami konsep memberi dan menerima dalam hubungan sesama manusia. Yang ketiga, ada otonomi, yaitu individu yang sudah mencapai aktualisasi diri dideskripsikan sebagai orang yang menampilkan sikap otonomi atau autonomi, di mana individu yang memiliki tingkat otonomi yang baik, maka individu tersebut akan mandiri, mampu menolak tekanan sosial untuk berpikir dan berperilaku dengan cara tertentu, mampu mengatur perilaku diri sendiri dan mengevaluasi diri sendiri dengan standar pribadi. Yang keempat yaitu penguasaan lingkungan atau environmental mastery, merupakan kemampuan individu untuk memilih atau menciptakan suatu lingkungan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Dapat didefinisikan sebagai salah satu karakteristik kesehatan mental.
Penguasaan lingkungan yang baik dapat dilihat dari sejauh mana individu dapat mengambil keuntungan dari peluang-peluang yang ada di lingkungan. Individu juga mampu mengembangkan dirinya secara kreatif melalui aktivitas fisik maupun mental. Yang kelima, yaitu ada tujuan hidup atau purpose of life, menekankan pentingnya keyakinan yang memberikan satu perasaan dan pemahaman yang jelas tentang tujuan dan arti kehidupan. Individu yang memiliki tujuan hidup yang baik akan memiliki target-target dan cita-cita dalam hidupnya, serta merasa bahwa kehidupan di saat ini dan masa lalu adalah bermakna. Individu tersebut juga memegang teguh pada suatu kepercayaan tertentu yang dapat membuat hidupnya lebih berarti. Yang keenam, yaitu pertumbuhan pribadi atau personal growth. Individu dalam berfungsi secara optimal secara psikologis harus berkembang, mengembangkan potensi-potensinya untuk tumbuh dan maju. Pemanfaatan secara optimal seluruh bakat dan kapasitas yang dimiliki oleh individu merupakan hal penting dalam psychological well-being. Individu yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru berarti individu tersebut akan terus berkembang, bukan hanya mencari suatu titik yang diam di mana semua masalah terselesaikan. Individu yang mempunyai pertumbuhan diri yang baik akan memiliki perasaan yang terus berkembang, melihat diri sendiri sebagai sesuatu yang terus berkembang, menyadari potensi-potensi yang dimiliki, dan mampu melihat peningkatan dalam diri dan perilakunya dalam waktu ke waktu. Tips and trik untuk mengembangkan psychological well-being di kehidupan keseharian. Yang pertama, perubahan gaya hidup ke arah yang lebih positif. Yang kedua, mencari dukungan yang positif dari teman terdekat ataupun keluarga. Yang ketiga, menjaga kesehatan fisik dengan berolahraga dan menjaga pola makan ke arah yang lebih sehat. Yang keempat, melakukan aktivitas yang positif. Yang kelima, berbuat baik pada orang lain. Dan yang keenam, jangan lupa untuk selalu bersyukur, karena dengan bersyukur hidup kita bisa jadi lebih bahagia loh. Dan yang keenam, memaafkan kesalahan orang lain. Jangan jadi pendendam ya. Lalu yang terakhir, fokus dalam menjalankan hidup yang sekarang sedang dijalankan. Nah, segitu aja tips and trik dari kelompok kami.